Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Bersama saya Ruci Ardi yang insya Allah akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa dulu apa kabarnya sahabat keluarga muslim hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Diberikan semangat selalu untuk menjalani aktivitas sehari-hari ya. Selalu meningkat amal ibadahnya setiap hari, dan tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah agar setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat keluarga muslim, kita sudah berada di episode 12 ya. Nanti akan ada 3 pertanyaan yang akan kita ulas bersama dengan para narasumber kita yang sudah sangat faqih dalam keilmuannya. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa juga saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara bertanya di WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya, kita akan coba hubungi Ustaz Rashid ya untuk di yang pertanyaan pertama ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ayah saya menikah dengan istri pertama. Dikaruniai 2 orang anak. Keduanya laki-laki. Kemudian bercerai dan menikah dengan istri kedua, dikaruniai 2 orang anak. Keduanya perempuan. Saya anak dari istri yang kedua, Ustadz. Bagaimana status saya dengan anak laki-laki dari istri pertama ayah saya? Apakah kami mahram atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketika seorang ayah menikah lebih dari 1, ya, seperti tadi, padahal dalam Islam kan boleh saja dipakai dalam satu waktu 4 ya. Istri 1, istri yang kedua, istri yang ketiga dan keempat. Tapi tadi qadarullah, penanya mengatakan bahwa ayahnya menikahi ya ibunya, ibu penanya setelah si bapak ini menceraikan yang pertama, kan begitu. Nah, tadi di istri pertama ada 2 orang anak laki-laki ya, dan menikah lagi setelah cerai gitu ya. Setelah cerai, dan kita tahu laki-laki kan nggak punya masa iddah ya. Begitu cerai dia hari ini dia menikah boleh. Yang nggak boleh itu ya wanita, karena dia harus menjalani masa iddahnya. Nah, ketika dia sudah menikah dengan istri pertama tadi ada 2 orang anak laki-laki, dan menikah kembali dengan wanita lain setelah diceraikan yang pertama, dan ada 2 anak perempuan yang lahir. Pertanyaannya adalah bagaimana ini hubungan 2 anak laki-laki yang pertama dari istri yang pertama, ya, dan bagaimana dengan 2 anak perempuan yang lahir dari istri yang kedua. Bagaimana hubungan mereka antara anak ini? Nah, kan itu. Nah, para ulama menjelaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 23 dan yang lainnya juga, bahwa persaudaraan ini persaudaraan yang mahram. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya saudara seayah. Gitu ya. Jadi yang mahram itu kan pertama saudara seayah dan seibu, seada kandung, istilah orang kandung, atau saudara seayah, gitu kan. Yang banyak ini kan seayah gitu, karena kan ayah ini bisa saja dia menikah lebih dari 1 kan, gitu. Jadi antara anak dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga ini mahram. Kenapa? Karena ayah mereka 1, ayah mereka sumbernya 1 gitu kan, gitu. Meskipun beda-beda ibu. Ya, tapi kan di antara yang 4, kalau kita taruh 4 lah gitu kan, antara anak istri pertama dengan anak istri kedua,
Ini kan juga manggilnya ibu juga gitu kan. Ini kan mama tiri mereka pada hakikatnya. Ya anak istri pertama dengan istri kedua ini kan mama tiri gitu kan. Bagi anak yang istri pertama manggilnya istri kedua kan anak tiri gitu kan. Begitu juga ketiga dan keempat. Dan mereka ini bersaudara semua, saudara seayah namanya. Bukan seayah seibu kan, tapi seayah saja. Ya, ada juga yang seibu saja. Ada juga yang seibu saja. Bagaimana persaudaraan seibu mereka? Ya itu tadi, mungkin ibu ini menikahnya lebih dari sekali, mungkin wafat suaminya atau cerai gitu kan. Kemudian menikah lagi dengan yang lain. Ini saudara kan seibu mereka ini. Nah, itu juga mahram karena seibu kan. Ibu mereka satu meskipun mungkin ayah mereka ini berbeda ya. Oleh karena itu kita katakan bahwa dari penanya tadi mengatakan maka hubungannya ini hubungannya mahram ya. Hubungan mahram artinya boleh dilihat ya, yang nampak di hadapan mahram seperti betis, boleh kepala, tidak penutup aurat, kepala yang terbuka, boleh dilihat oleh mereka karena memang statusnya adalah mahram. Wallahu taala a'lam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Rosyid ya atas penjelasan yang Masya Allah sekali. Ya buat sahabat yang bertanya, penjelasannya cukup jelas ya. Jadi karena statusnya masih satu ayat ya, satu nasab. Satu ayah, satu nasab, jadi masih mahram ya. Sahabat, dalam hal ini ya boleh berarti kita bersalaman, bersentuhan namun tidak boleh kita nikahi. Itu gak boleh ya. Nanti mana tahu lihat iya abang gue ganteng nih. Jangan sampai dinikahi ya teman-teman karena tidak boleh. Ya sahabat keluarga muslim, nanti kita akan lanjut di pertanyaan yang kedua. Namun setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Bagaimana cara melupakan mantan? Dia sudah menikah dengan orang lain. Apa saya tunggu dia janda aja? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi di segmen yang pertama kita sudah hubungi Ustadz Rosyid untuk pertanyaan pertama kita ya. Nah di pertanyaan kedua ini, kita akan mengajak Ustadz Muslim untuk bergabung. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga, apabila teman-teman ingin bertanya yang memang jawabannya diperlukan dari sudut pandang agama, boleh tanyakan langsung di nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya, jangan lupa. Ini kita akan tanya ke Ustadz Muslim. Kita hubungin dulu Ustadz Muslim ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz. Ini ada pertanyaan nih Ustadz yang agak unik nih ya. Ustadz, bagaimana cara melupakan mantan? Saya masih sulit sekali rasanya, padahal dia sudah menikah dengan orang lain dan saya masih jomblo. Mohon nasihatnya Ustadz, apa saya tunggu dia janda aja? Nah, ini kan luar biasa ini. Ya, tafadhol Ustadz. Ya, pertama mengenai itu tadi, maka bahaya al-ish ya, kata para ulama, bahasanya al-ish itu kerinduan itu yang senantiasa setan membisikkannya agar kemudian kita mengingat akan mantan kita. Nah ini kan kasusnya adalah seorang laki-laki ya. Jadi bagi kita ikhwanin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pertama kita harus menyadarkan diri kita, harus introspeksi diri. Bahwasanya ternyata mantan kita itu adalah bukan jodoh kita. Bukan jodoh kita. Ada salah seorang sahabat Rasulullah yang mengatakan, wahai Pak, dua orang bersahabat. Dia mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, aku minta tolong kepadamu. Tolong lamarkan aku dengan fulanah yang di sana. Maka kemudian sahabat yang dekat ini senantiasa berkomunikasi, sahabat dalam lingkungannya. Kemudian dia datang melamarkan untuk temannya kepada anak gadis ini. Sesampainya di tempat itu dikatakan, ternyata kata anak gadis itu, saya mau dengan orang yang melamar.
bukan dengan yang dilamarkannya. Dia bingung untuk menjawabnya karena dia datang adalah utusan dari temannya untuk mengelamarkan temannya. Tapi ternyata sang wanita adalah maunya bersama dengan orang yang melamar. Maka pada saat itu dikatakan, maka singkat cerita dikatakan, maka menikahlah antara orang yang datang dengan wanita tersebut. Sehingga dua teman ini, yang satu yang minta dilamarkan menunggu apa jawaban sang wanita. Tapi kemudian temannya setiap kali jumpa ingin bertemu, yang satu menjauh karena dia merasa malu. Dia yang diutus, ternyata kalau kita kan sekarang ini mungkin bilang ini pagar makan tanaman ini, ya kan? Tapi ternyata ketika dia sempat dicari sampai berjumpa, tatap muka antara satu dengan yang lain, karena yang satu menunggu bagaimana jawaban seorang wanita. Ternyata dia sudah menikah dengan wanita tersebut. Ketika jumpa dikatakan, maka aku malu. Kenapa? Ketika aku ingin melamarkan untukmu, ternyata dia maunya sama aku. Maka pada saat itu aku setujui dan aku menikah dengan wanita tersebut menjadi istriku sekarang. Maka aku malu untuk berjumpa denganmu. Setelah itu dikatakan, yang pertama yang malu adalah yang menikah. Sekarang setelah itu yang malu siapa? Yang malu yang ini yang minta untuk ditanyakan kepada wanita. Apa dia mengatakan? Karena sesungguhnya, kenapa malu? Karena dia mengatakan sesungguhnya aku malu Allah menjodohkan dia denganmu tapi aku yang mengusiknya. Aku yang datang minta agar mengusiknya. Maka malunya kenapa? Malunya karena Allah aku menyelisih dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bagi kita pernah berpacaran, pernah dekat dengan orang yang lain, tiba-tiba dia sudah menikah, dan kita masih mengingatnya, maka dikatakan maka lupakanlah. Kenapa? Karena takdir kita bukan berjodoh dengannya. Kita malu kenapa? Karena kita mengusik bukan jodoh kita. Itu yang harus kita yakini. Yang kedua adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa agar kemudian kita dilupakan. Agar kita dilupakan. Maka carilah masa lalu itu biarlah berlalu. Tutup kubur habis-habis. Dan lihat ke depan. Karena masa kehidupan kita semuanya bukan harus dengan cinta saja. Kehidupan kita masih banyak lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari sisi kehidupan kita. Kubur, istighfar kepada Allah, berdoa, kemudian tataplah ke depan. Tugas kita masih banyak. Kita dilalaikan oleh setan tentang perkaraan percintaan saja. Sementara kehidupan kita bukan saja cinta kepada lawan jenis. Kita masih banyak tugas yang lain. Maka tetaplah ke depan karena setan biasanya menghiasi segala sesuatu hati kita agar kemudian kita dilalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, maka tinggalkanlah perkara ini, kubur baik-baik, tutup erat agar kemudian kita tidak teringat lagi. Buatlah ibadah-ibadah yang kemudian membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Muslim ya atas penjelasannya. Ya buat sahabat yang bertanya, semoga antum diberikan kemudahan ya untuk mendapatkan jodoh antum. Karena ya perempuan itu ya insya Allah ada yang lebih baik ya. Ada yang lebih baik dari mantan antum tadi. Cari ya. Cari atau ya proses ta'aruf. Sekarang banyak juga ya proses ta'aruf seperti itu. Jadi jangan, ya semoga cepat move on lah ya. Cepat move on. Jangan sampai menunggu dia janda. Ini menunggu. Lumayan lama ini nanti kalau kalau mau ditunggu. Tapi jangan lah ya. Jangan sampai tunggu ya. Kayak gak ada yang lain aja. Cari lah ya. Cari yang lain. Usahakan cari yang lain ya. Semoga segera move on ya. Sahabat yang bertanya. Ya sahabat Kurung Muslim. Nanti kita akan lanjut di pertanyaan yang ketiga. Namun setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Kalau melihat suami pergi bekerja, rasanya hati ini gak tenang. Khawatir dia dekat dengan perempuan lain. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, kita sudah berada di segmen terakhir ya. Nanti kita akan hubungin Ustadz Zulham
untuk pertanyaan ketiga kita. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kita bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya mengajak pada sahabat keluarga muslim untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan bertanya di WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Tadi sudah ada pertanyaan pertama dengan Ustadz Rosyid ya, pertanyaan kedua dengan Ustadz Muslim yang pertanyaannya sangat Masya Allah. Ada yang unik, ada yang serius, ya macam-macam. Jadi apapun yang ingin kalian tanyakan boleh ya. Insya Allah kita akan jawab dengan para narasumber kita yang sudah sangat fakih keilmuannya. Kita akan coba hubungi Ustadz Zulham untuk pertanyaan ketiga ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga. Kalau melihat suami pergi bekerja, rasanya hati ini nggak tenang. Khawatir dia dekat dengan perempuan lain. Mohon nasihatnya Ustadz, agar saya tidak berlebih-lebihan memiliki prasangka seperti ini. Ya, tafadhol Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Di antara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang kita ialah bersuuzon, berburuk sangka kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah yang namanya suuzon, jauhi. Karena suuzon itu merupakan sedusta-dustanya perkataan. Artinya apa? Besar kemungkinan apa yang kita duga itu, yang kita suuzoni itu semuanya bohong. Ya tidak sesuai dengan fakta. Maka kata Nabi apa? Jauhi yang namanya suuzon. Nah seorang istri umpamanya kalau memang dia percaya sama suaminya, ya sudah bismillah, suaminya berangkat kerja doakan. Semoga Allah menjaga suaminya daripada mara bahaya, daripada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dia doakan. Bukan malah dia itu berburuk sangka kepada suaminya, kemudian diikut sertakan dugaan-dugaan yang lain sehingga membuat suami tidak merasa nyaman dan tenang. Ya kalau memang dia sangat khawatir, ya hubungi selalu suaminya apa yang sedang dilakukan, tanya kabarnya bagaimana, ya makannya, bagaimana kesehatannya, ditanya. Begitu untuk meyakinkan bahwa suami kita adalah suami yang setia, tidak mungkin dia berbuat macam-macam dengan wanita yang lain. Ini ya di antara salah satu trik mungkin yang bisa dilakukan kalau memang rasa curiga tersebut, suuzon tersebut selalu muncul kepada kita. Tapi yang paling penting adalah saling percaya sesama suami dan istri yang paling penting. Ya, ini harus dibina terus dan juga si istri dia percaya suaminya itu pergi bekerja. Bukan itu hal yang macam-macam. Si suami juga begitu. Hendaklah dia ya selalu berpegang teguh dan juga kepercayaan istrinya ini dia pegang dan tidak dia sia-siakan. Istriku tahunya aku pergi bekerja. Ya sudah. Untuk bekerja. Jangan buat hal-hal yang macam-macam yang tidak-tidak sehingga kemaksiatan terus terjadi dan terjadilah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memberatkan ya timbangan dosa kita dan akan menjadi sesuatu yang berat bagi kita kelak pada hari kiamat. Ya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya hendaklah pertama kali suami istri itu saling percaya dan juga ya saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Ya kemudian memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga si suami dan menjaga si istri dari segala macam keburukan yang menimpa mereka. Wallahu taala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasannya ya. Buat ibu yang bertanya atau buat para istri di rumah yang suaminya sedang bekerja di luar ataupun suami yang sedang di luar yang sedang bekerja, pentingnya kita menjaga perasaan pasangan kita ya. Jadi sebagai seorang istri jangan memiliki prasangka yang terlalu berlebihan karena membuat suami jadi tidak nyaman bekerja. Kemana-mana dicurigain padahal tujuannya mulia mencari nafkah. Dan buat para suami, apabila sedang di luar ya kalau ada waktu dan bukan kalau ada waktu ya, tapi luangkanlah waktu untuk memberi kabar di rumah. Sekarang zaman udah canggih bisa via chat, telepon, video call ya. Kasih kabar kalau kita tuh ya lagi di kantor, lagi bekerja, lagi istirahat, lagi makan siang dan seterusnya. Intinya memberi kabar agar pasangan kita tidak khawatir. Jangan kita udah keluar, hilang kabar. Kalaupun kita nggak ada paket, mungkin nggak ada paket internet, ya coba SMS. Atau pinjam handphone teman mungkin kalau dibolehkan, ya saya rasa dibolehin aja sih. Kalau memang tujuan kita untuk memberi kabar kepada pasangan kita. Ya semoga sahabat kurang muslim
diberikan kerukunan dalam rumah tangga yang baik ya, sakinah mawaddah warahmah insyaallah, amin. Dan semoga kita semua terhindar dari fitnah-fitnah yang atau godaan-godaan dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat keluarga muslim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu, namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya di program Halo Ustadz, boleh tanyakan langsung, boleh via chat, telepon, video dikirim ke nomor WhatsApp 0822 670644546 dengan hashtag Halo Ustadz. Akhirnya saya Ruciardi dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.